Firman Tuhan hari ke-48 17 Februari tahun 2025, Kitab Ibrani pasal 12 ayat 15, perikop, petunjuk dan peringatan. Di hari yang ke-48, tanggal 17 Februari tahun 2025, diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 dengan perikop, petunjuk dan peringatan. Sebagai nats, kita tetap membaca dalam 3 versi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menunjukkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bahasa Indonesia sehari-hari adalah demikian. Jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah, supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Bahasa Batak Toba Siganupari Hidok Somonon. Jaga mahamu unang adong na padahon dirina sian asini rohani debatang. Asa unang tubuh urat na pait na membahen hagaoron, jala membahen ramun torop halak. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita melihat dalam bacaan pagi, ya, diambil dari kitabnya Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22, dengan perikop adalah Elimelek dengan keluarganya pindah ke Mesir. Elimelek adalah suaminya Naomi yang pergi ke Mesir karena adanya bahaya kelaparan di kampungnya di Bethlehem. Apa makna daripada perikop ini? Maknanya adalah mengisahkan tentang perjalanan keluarga Elimelek yang meninggalkan Bethlehem menuju Moab atau Mesir karena kelaparan, serta Rut menantu dari Elimelek menunjukkan kesetiaan dan komitmennya kepada mertuanya Naomi, sehingga ia bersedia meninggalkan negaranya dan mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Itulah makna perikop ini. Kemudian apa pesan moral yang bisa kita lihat dari perikop ini? Pesan moralnya adalah kisah ini memberikan pelajaran tentang arti sejati kesetiaan. Jadi kesetiaan yang sejati dimiliki oleh Rut.
dia sangat setia kepada mertuanya walaupun suaminya sudah meninggal, tapi dia tidak mau meninggalkan Naomi, sehingga ia bersedia meninggalkan negaranya dan mengikuti Naomi kembali ke Betlehem. Kisah ini memberikan pelajaran tentang arti sejati kesetiaan dan kasih dalam ikatan keluarga secara dukungan serta dukungan satu sama lain di dalam perjalanan hidup yang berat. Kenapa dikatakan perjalanan hidup yang berat? Karena begitu meninggal suami daripada Naomi dan juga 2 orang anaknya meninggal yang sudah kawin kepada Ruth dan satu lagi, kemudian mereka merencanakan pulang kembali ke Betlehem, karena di Betlehem sudah ada kabar baik bahwa tidak lagi kelaparan, sehingga Naomi memutuskan untuk pulang ke Betlehem. Tapi bagaimana dengan mantunya yang 2 orang ini? Nah, mantunya itu adalah Naomi dan ada 2 menantu daripada Naomi, yaitu Ruth dan Orpa. Namun Orpa pulang ke negerinya dan Ruth tidak mau kembali ke negaranya, tapi dia ingin mengikuti Naomi. Dan apa yang bisa kita lihat pembelajaran dari ayat ini setelah kita melihat pesan moral bahwa kisah ini memberikan pelajaran tentang arti sejati kesetiaan dan kasih dalam ikatan keluarga serta dukungan satu sama lain di dalam perjalanan hidup yang berat. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Pertama ialah kesetiaan Ruth kepada Naomi yang tulus dan tidak materialistis, mau berkorban, meninggalkan negaranya dengan harapan yang boleh dikatakan sangat minim. Artinya bagaimana dia seorang mertua tidak punya suami lagi, tapi walaupun dengan harapan yang minim dia mau mengikuti mertuanya Naomi. Itulah yang dikatakan kesetiaan sejati dengan harapan yang sangat minim. Suaminya sudah meninggal dan juga tidak punya keturunan atau anak. Jadi kalau secara logika sebenarnya dia seharusnya masih bisa kawin lagi di negaranya dan tidak mengikuti Naomi. Tapi dia sangat sayang kepada Naomi, ada hubungan batin, dan ini juga termasuk rencana Tuhan yang terjadi dalam persoalan ini. Dan yang membimbing Ruth itu adalah Roh Allah. Dia mau mengatakan bahwa Allahmu, Allahku juga, katanya. Bangsamu, bangsaku juga. Kemana kau pergi, di situ aku berada. Inilah kesetiaan daripada Ruth kepada Naomi. Kemudian yang kedua, suatu pengabdian yang mendalam tidak hanya kepada Naomi tapi juga kepada Tuhan. Kenapa pengabdian yang mendalam kepada Tuhan? Karena dia sudah mengatakan tadi, Allahmu adalah Allahku juga.
Ini sangat-sangat hebat pernyataan seperti, artinya dia sudah benar-benar mengikuti Allahnya Naomi, tidak ragu lagi dia. Disinilah dikatakan bahwa suatu pengabdian yang mendalam tidak hanya kepada Naomi, tapi juga kepada Tuhan dengan pernyataan daripada Rut. Nah, kalau kita baca dalam Rut 1 ayat 16, ya, suatu pernyataan yang spektakuler, ya. Jangan desak aku, katanya, untuk meninggalkan engkau atau kembali ke negerinya. Karena pada waktu Naomi, ya, sudah mau berangkat dari Moab, ya, atau Mesir, dia mengajak menantunya 2 orang, Orpa dan Rut. Kalian silahkan pulang ke negaramu, pulang kepada orang tuamu, karena tidak ada lagi yang kau harapkan dari saya. Suaminya sudah meninggal. Itulah yang dikatakan oleh Naomi, seolah-olah dia mendesak daripada Rut supaya pulang saja ke rumah orang tuamu. Tapi Rut menjawab, ya, jangan desak aku meninggalkan engkau atau kembali ke negerinya. Sebab, katanya, kemana engkau pergi, aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, aku akan bermalam bersamamu. Kemudian, bangsamu ialah bangsaku, Allahmu adalah Allahku juga. Jadi di samping dia menurut apa kata Naomi, jadi juga dia menurut Tuhan Allah, karena dia sudah berjanji bahwa Allahmu adalah Allahku juga. Itulah yang kita lihat dari pembelajaran daripada Rut sebagai mantu daripada Naomi. Dan kalau kita lihat cerita untuk selanjutnya, bahwa Rut diambil oleh Boas menjadi istrinya, ya. Dan inilah keturunan sampai kepada Yesus, generasi ke-60 dari Adam dan generasi 33 dari generasi 20 dari Daud, generasi, ya, dari Daud generasi 27 dari Daud generasi 33 dari Adam. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari Roma pasal 9 ayat 30 sampai dengan 33. Hubungan antara umat Allah dengan kabar baik dari Allah. Itulah perikopnya. Apa makna daripada perikop ini? Ayat ini menjelaskan bangsa-bangsa lain, ya, tidak mencari kebenaran, atau bangsa gentil, ya. Nah, sementara bangsa Israel mengejar kebenaran melalui hukum Taurat. Nah, di sini kebenaran datang melalui iman, bukan oleh usaha manusia. Artinya, ya, kalau bangsa Israel kebenaran itu memang dilihat dari hukum Taurat. Tetapi bangsa-bangsa lain kebenaran itu berdasarkan iman mereka, iman percaya. Itulah makna dari perikop ini. Jadi berbeda dengan bangsa Israel, ya. Karena bangsa Israel sudah merasa dia bangsa dikasih Tuhan, sehingga dia hanya menjalankan dengan hukum Taurat. Kalau bangsa-bangsa lain itu, dia menjalankan berdasarkan iman. Kebenaran itu dicari dengan iman, ya, dengan percaya. Nah, itulah makna perikop ini.
Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Keselamatan hanya melalui iman pada Kristus. Tanpa beriman kepada Kristus, keselamatan tidak akan pernah kita raih. Jadi, keselamatan hanya melalui iman pada Kristus dan bukan melalui usaha manusia. Jadi kita dibenarkan dengan iman, bukan atas usaha atau pekerjaan kita dibenarkan, tidak. Iman percaya. Itulah pembenaran kita. Sola fide, kata Martin Luther, ya. Nah, kemudian keselamatan hanya melalui iman pada Kristus dan bukan melalui manusia. Hal ini, ya, mengajak kita supaya sadar pentingnya kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran kasih karunia dari Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan, ya, keselamatan hanya melalui iman pada Kristus dan bukan melalui usaha manusia. Artinya keselamatan itu anugerah, sola gratia. Nah, kemudian pembenaran daripada kita adalah didasarkan pada iman. Hanya iman percaya yang membenarkan kita bahwa kita pengikut Dia. Nah, di sini pentingnya kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus mengakui kebesaran kasih karunia Tuhan itu dengan sempurna. Tanpa kita mengakui kebesaran Tuhan dan kekuatannya, bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan harapan, kita sulit untuk menerima hidup yang kekal dan abadi. Karena tanpa di dalam Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya Dialah jalan kita untuk menuju Bapa di sorga. Kemudian apa pembelajaran daripada perikop ini? Kita lihat. Pertama adalah bangsa-bangsa yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran, yaitu kebenaran yang berasal dari iman. Tetapi Israel, ya, yang mengejar hukum kebenaran tidak sampai pada hukum kebenaran. Karena, ya, apakah karena mereka sudah merasa punya hukum Taurat, ya, merasa tidak perlu lagi mencari kebenaran? Nah, inilah perbedaannya. Yang sudah mempelajari hukum Taurat dan bagi yang belum menemukan hukum Taurat. Tapi bangsa-bangsa lain, iman dialah yang membenarkan dia, ya. Nah, kemudian dalam hal ini Paulus menjelaskan. Paulus mengatakan demikian, bahwa, ya, bangsa yang tidak memiliki tradisi atau hukum Allah, ya, dapat memperoleh keamanan melalui iman. Jadi bangsa, ya, yang tidak memiliki tradisi atau hukum Allah, ya, karena hukum Allah itu hanya bagi Yahudi. Jadi bangsa-bangsa lain itu tidak memiliki hukum Taurat itu. Tapi di sini dikatakan adalah bahwa bangsa yang tidak memiliki tradisi atau hukum Taurat dapat memperoleh keamanan melalui iman. Dia bisa menjadi aman didasarkan pada iman percaya kepada Tuhan.
Kemudian yang ketiga adalah pentingnya iman bukan hanya sebagai keyakinan. Jadi kita penting mempunyai iman bukan hanya sebagai keyakinan atau meyakinkan ya, tetapi sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dengan kita yakin, hanya dalam bicara yakin, tapi bagaimana dengan pendekatannya. Nah, disinilah dikatakan bahwa pentingnya iman bukan ya sebagai cara keyakinan. Jadi iman itu bukan hanya sebagai cara dalam keyakinan ya, tetapi juga cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ada cara approach making atau pendekatan kepada Tuhan. Begitu kita yakin dan kita mendekatinya, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Itulah bacaan pagi dan bacaan malam. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini ya, yang diambil dari kitab Ibrani pasal 15 ayat 15. Ya, tadi sudah kita bacakan yaitu jagalah jangan sampai ada seseorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah. Jangan sampai ada keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Jadi kita tahu kalau racun ya, racun juga mematikan. Jangan sampai ada di antara kita menjadi racun atau duri dalam daging ya. Di sini dikatakan perikop hari ini. Dan sebelum kita masuk perikop hari ini, kita coba tetap pedoman kita selama bulan Februari. Apa topik pada bulan Februari? Topiknya adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, dengan tujuan untuk menjala manusia, dikatakan. Nah, jadi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan juga sebagai pengharapan. Karena dengan pengharapan kita menjadi dapat hidup yang kekal. Nah, sekarang kami jabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi perlindungan dan kekuatan. Kemudian sebagai penolong dalam kesesakan. Ini sangat terbukti. Jadi dia itu penolong kita dalam kesusahan. Dan ini sudah terbukti, dibuktikan oleh para nabi ya. Bagaimana dia dalam kesusahan bisa ditolong Tuhan. Ya. Sebagai contoh yang mengalami penderitaan adalah Ayub. Dan ditolong oleh Tuhan, akhirnya hartanya 2 kali lipat banyaknya. Dan anaknya yang sudah meninggal semua hidup kembali. Artinya kembali anaknya itu diberikan oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian untuk pegangan kita dalam ayat bulan Februari dikatakan bahwa biarpun bumi bergoyang atau berubah ya,
biarpun bumi berubah atau bergoncang dan gunung-gunung ya, dalam lautan bergoncang dan laut mengamuk dan bergelora dan bukit-bukit gemetar oleh pukulannya. Di sini dikatakan, apapun terjadi, kita tidak takut. Seperti dikatakan tadi, bumi bergoncang, di laut dan gunung-gunung tuh bergoyang, ya. Bukit-bukit gemetar, ya, dengan pukulan daripada angin kencang segala macam. Kita jangan takut, katanya. Karena perlindungan dan keamanan kita adalah Tuhan. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Nah, kemudian masuk dalam perikop hari ini, Ibrani pasal 12 ayat 15, yaitu petunjuk dan peringatan. Apa makna daripada ayat ini dikatakan bahwa petunjuk dan peringatan? Bahwa tadi dikatakan, janganlah sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan. Ini peringatan, ya. Jangan ada yang menjadi racun sehingga bisa merusak orang lain. Peringatan. Nah, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hati dan hubungan kita dengan orang lain, serta menghindari akar pahit yang dapat merusak. Jadi itulah dikatakan tadi, ada racun itu dalam diri kita. Menghindari, supaya tidak ada terjadi yang membuat jadi rusak hubungan kita. Jadi ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hati dan hubungan dengan Tuhan. Itu yang utama. Dan apa pesan moral daripada perikop ini? Nah, dari ayat ini adalah kita perlu menjaga, ya, hubungan yang harmonis dengan sesama. Jadi menjaga hubungan harmonis dengan sesama, serta tidak membiarkan perasaan negatif menguasai diri. Jadi inilah artinya racun tadi. Jangan membiarkan perasaan negatif dalam diri kita, supaya tidak menjadi bias atau menjadi racun bagi orang lain. Kalau kita selalu berpikiran negatif, semua bisa salah. Maka kata Norman Viere, ya, berpikirlah positif. The amazing thinking result of positive. Berpikirlah positif. Nah, di sini dikatakan jangan ada pikiran negatif dalam diri kita, ya, supaya hubungan dengan sesama bisa terjaga dengan baik. Coba kalau kita berprasangka buruk selalu kepada orang, negatif terus, negatif thinking, kita akan ditinggalkan oleh orang, dan hubungan pun bisa retak, tidak terjalin dengan baik. Nah, kemudian setelah kita melihat makna dan pesan moral, apa pembelajaran yang bisa kita lihat dalam perikop ini? Satu, ialah stop berpikiran negatif dalam diri kita,
agar tidak berdampak buruk dalam diri kita dan penularannya pada orang lain, yaitu komunitas kita. Jangan sampai dia berdampak buruk. Kemudian yang kedua, pembelajaran di sini, kita diajak untuk selalu berusaha menciptakan suasana damai dan saling mendukung dalam komunitas kita. Jadi dikatakan bahwa kita diajak untuk selalu berusaha menciptakan suasana damai. Karena kita tahu dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia dikatakan sebagai anak-anak Allah. Jadi setiap orang itu membawa damai, dia dapat sebutan sebagai anak Allah. Itulah pembelajaran dari perikop ini. Nah, kemudian kita masuk sekarang dalam conclusion atau sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil. Saya tetap mengajukan dengan 3 pertanyaan yang mendalam yang harus kita gali. Pertanyaan pertama ialah, apa yang seharusnya dilakukan ketika seorang merasa terjebak dalam kepahitan? Jadi kalau seseorang sudah terjebak dalam kepahitan yang dinyatakan tadi bisa racun kepada orang lain, apa yang seharusnya dilakukan supaya tidak terjebak dalam kepahitan? Di sini dikatakan bahwa ketika seorang terjebak dalam kepahitan, penting untuk memahami bahwa Tuhan mengajak kita dengan kasih-Nya dan tidak membiarkan kepahitan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jadi kepahitan yang ada itu Tuhan tidak mau itu bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Maka kita diajak untuk tidak membiarkan kepahitan masuk dan merusak hubungan kita. Begitu dia masuk ke dalam diri kita, kita bisa merusak hubungan baik dengan Tuhan. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan jika ada yang mempunyai keluhan terhadap yang lain, maka yang seorang harus memaafkan yang lain seperti Tuhan telah mengampuni kita, demikian juga kita harus mengampuni. Jadi pengampunan itu sudah datang dari Tuhan, maka wajib hukumnya kita juga mengikuti kasih Tuhan sebagai pengampun. Nah, ini dalam Kolose 3 pasal 3 ayat 13 ini bahkan bisa menjawab apa yang seharusnya dilakukan ketika seorang merasa terjebak. Jika ada yang mempunyai keluhan terhadap yang lain, maka yang serupa harus memaafkan. Jadi kuncinya adalah saling memaafkan, saling mengampuni. Karena pengampunan itu sudah dilakukan oleh Tuhan lebih dulu. Dengan kedatangannya
di dunia ini sebagai terang dunia, Dia telah memberikan perdamaian antara manusia dan Allah, sehingga tidak ada lagi jarak. Dengan kedatangan Yesus Kristus, kita bisa diait menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian langkah penting yang dilakukan adalah memaafkan baik diri sendiri maupun orang lain, karena pengampunan adalah panggilan dan merupakan ajakan Kristus bagi kita. Jadi untuk mengampuni itu, Yesus mengajak kita untuk berusaha mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, makanya dalam doa Bapa Kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada hubungannya dengan Tuhan dan juga dengan diri kita. Kita minta pengampunan kepada Tuhan, tapi kita pun harus mengampuni. Jangan terbalik atau bersebelah. Kita minta pengampunan, tapi kita sendiri tidak pernah mengampuni orang lain. Bahkan ada istilah mardumuni tanorara pitaho katanya, Nah, itu sangat-sangat tidak baik. Nah, kemudian membangun sikap syukur dengan merenungkan berkat-berkat yang telah diterima, dapat membantu mengubah fokus dan kepahitan menjadi pengharapan dan sukacita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan bahwa dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Jadi diinginkan dari kalian sebagai kalian bersatu dengan Kristus. Apa maknanya? Yaitu menguatkan diri dalam kekuatan iman. Jadi menguatkan diri dalam kekuatan iman dari berbagai beban dengan saudara-saudara seiman juga sangat mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Dan iman sebagai tolak ukur yang bisa kita pakai. Nah, ada pesan khusus dalam supaya kita tidak terjebak dalam kepahitan. Kasih Tuhan itu selalu lebih besar dari segala kepahitan yang dialami, dan Dia selalu siap untuk memberikan kekuatan serta penghiburan saat kita mencarinya. Jadi kasih Tuhan selalu lebih besar dari segala kepahitan yang dialami. Maka Paulus mengatakan penderitaan itu tidak ada artinya dibanding kita menuju
kehidupan yang kekal. Paulus mengatakan, apalah artinya penderitaan itu? Itu tidak ada artinya dibanding dengan hidup kekal bersama dengan Tuhan Allah. Ini bisa menjadi pegangan kita atau semacam barometer, ya, dalam hal menghadapi kepahitan, bahwa ada yang lebih lagi diharapkan, kekal dan abadi. Nah, apa yang dilakukan ketika terjebak dalam kepahitan? Jawabnya adalah Kolose 3 ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian. Jadi kalian pun harus saling mengampuni. Nah, jadi karena sudah duluan Allah mengampuni kita, maka kita pun wajib hukumnya untuk saling mengampuni. Itulah untuk menjaga kepahitan yang bisa muncul dalam diri kita dan langkah-langkahnya untuk menyelesaikannya seperti kita jelaskan tadi dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Bagaimana cara efektif untuk membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat kepahitan? Jadi kepahitan itu bisa berakibat hubungan jadi rusak. Darinya harmonis menjadi tidak harmonis karena sudah ada pikiran-pikiran negatif di dalam diri manusia itu. Nah, jadi di sini dikatakan membangun kembali hubungan yang rusak akibat kepahitan. Apa? Ini memerlukan usaha yang tulus dan pendekatan yang bijak, terlebih dalam perspektif iman Kristen. Jadi pengampunan dan rekonsiliasi itulah yang dapat kita lakukan, yang sangat efektif untuk membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat kepahitan itu. Pengampunan dan rekonsiliasi artinya mengampuni dan berbaik kembali. Artinya kalau dalam istilah Zig Ziglar mengatakan forget it, drive on. Lupakan, jalan terus. Kalau kita sudah mengampuni, kita sudah melupakan apa-apa yang terjadi pada saat kita membuatnya. Kalau kita sudah mengampuni, maka dia tidak lagi muncul. Tapi ada orang sudah mengampuni, tapi begitu dalam pertemuan-pertemuan tertentu dibicarakan lagi, kembali lagi. Jadi tidak konsekuen dengan pasabah yang dikeluarkan oleh orang Batak. Dikatakan adalah jujur mulan ibadah, boros mulan nadingkan. Kalau kita selalu mengungkit-ungkit, maka itu akan terjadi permusuhan, hubungan yang tidak baik. Tapi kalau kita melupakan, dia berubah menjadi kebaikan. Maka 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, mengasihi dengan sungguh-sungguh sesama itu bisa menghapus banyak dosa. Itulah yang dikatakan di sini, bahwa pengampunan dan rekonsiliasi.
dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi keramahan sangat penting. Tegur sapa sangat dibutuhkan. Jangan ada teman lewat, tegur pun tidak, disapa tidak, ya. Dibiarkan begitu saja. Kita harus saling menegur. Tentu dengan membawa kebaikan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, ya. Nah, di sini Efesus 4 pasal 4 ayat 32 dikatakan, jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hal ini sesuai dengan falsafah, ya, yaitu 1 Petrus 4 ayat 8 tadi mengatakan bahwa kasih menutupi banyak dosa. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7, ya, sebelum ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Segalanya sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu, hendaklah kalian menguasai diri, ya, dan waspada supaya kalian dapat berdoa. Jadi untuk berdoa saja harus menguasai diri, dan kita selalu waspada apa yang akan terjadi. Nah, kemudian dalam ayat 8 dikatakan, lebih daripada segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia untuk saling mengampuni. Artinya, dengan mengasihi orang, itu sudah banyak menutupi dosa. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ya, atau dalam bahasa Indonesia, ya, yang tadi 1 Petrus 4 ayat 8 adalah bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, mana perbedaannya? Kita akan melihat. Tetapi, ya, yang terutama, kasihanilah sungguh-sungguh seseorang atau yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di sini semakin diperjelas menutupi banyak dosa. Kalau tadi dikatakan bahwa saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Tapi dalam bahasa Indonesia lebih jelas dikatakan bahwa menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak dosa. Nah, kemudian kalau tadi kita melihat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kasihanilah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Jadi, kalau kita sudah mengasihi diri kita sendiri, ya, dan juga orang lain, kita membuka kesempatan untuk menghadap Tuhan atau berdoa. Dan kalau kita sudah mengampuni orang lain, maka tidak ada lagi dendam di antara kita. Karena kita tahu, ya, bahwa dendam itu sama dengan pembunuh. Jadi di sini ditekankan adalah saling mengampuni kesalahan. Dan kalau sudah demikian, dia dapat menghilangkan dosa, ya, karena sudah mengutamakan karakter
Tuhan, yaitu kasih. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Apa makna kasih karunia Allah dalam konteks pemulihan hubungan dengan sesama? Jadi apa makna kasih karunia Allah ya dalam konteks pemulihan hubungan dengan sesama? Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwa kasih karunia Allah adalah anugerah yang diberikan Allah tanpa syarat. Itu dulu. Jadi, kasih karunia Allah adalah anugerah gratis yang diberikan tanpa syarat dan yang mencakup pemulihan hubungan dengan sesama melalui pengampunan dan penerimaan dalam iman. Jadi pengampunan dan penerimaan orang lain dalam diri kita, hidup yang beriman. Jadi kasih karunia Allah adalah anugerah yang diberikan Allah tanpa syarat. Jadi kasih anugerah itu bisa memulihkan hubungan dengan sesama melalui pengampunan dan menerimanya sebagai komunitas bersama. Jadi dengan pengampunan itu sangat luas artinya. Kalau kita sudah mengampuni, itu sudah sama dengan menerima kasih karunia dari Allah sebagai anugerah. Ya. Nah, dalam konteks ini, ya, kasih karunia mengajak kita untuk memperbaharui hubungan yang mungkin telah rusak akibat konflik atau perselisihan. Kalau tadi adanya kepahitan, adanya racun yang berada dalam diri kita, ya. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa kasih karunia mengajak kita mengajak kita untuk memperbaharui diri dan hubungan, ya, yang mungkin telah rusak akibat konflik dan perselisihan. Jadi mengembalikan hubungan yang baik. Adanya keretakan, adanya kesalahpahaman, maka dikatakan kasih karunia mengajak kita untuk memperbarui hubungan. Jadi kasih karunia Tuhanlah yang memperbarui hubungan kita yang retak akibat perselisihan atau akibat dendam. Hanya kasih karunia Allah yang dapat kita pakai dalam berhubungan dengan komunitas kita dan komunitas gereja. Dalam Kolose 3 ayat 13, karena itu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi sabar dengan seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Jika seorang menaruh kesalahan terhadap yang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus saling mengampuni. Jadi karena Tuhan sudah menunjukkan pengampunan itu kepada kita, maka kita wajib hukumnya untuk mengampuni. Nah, jadi itulah makna daripada kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita tanpa syarat untuk bisa saling mengampuni dan saling mengasihi. Pada saat memulai khotbah, kita mendengar kata-kata daripada hamba Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 7. Apa yang dikatakan?
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Boleh kita lihat break daripada pernyataan ini. Adalah melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah. Kemudian akan memelihara hati dan pikiran. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran, ya, di dalam Kristus Yesus. Ini doa ini selalu diperdengarkan dalam setiap khotbah para hamba-hamba Tuhan. Ya. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah makna kasih karunia Allah dalam konteks pemulihan hubungan. Kita harus menyampaikan damai sejahtera Allah bagi siapapun yang kita temui. Dan kalau kita sudah berani membawa damai, maka Matius 5 ayat 9 dikatakan, ya, berbahagialah orang membawa damai, karena dia disebut sebagai anak-anak Allah. Biarlah firman Tuhan pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita.